intelijen juga memiliki pengertian organisasi. Nah, tentu intelijen sebagai organisasi tidak bisa semuanya punya. Tetapi hampir semua organisasi itu biasanya membutuhkan unit intelijen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Akademik TV atas kesetiaan Anda untuk selalu menyaksikan dan bersama kami di acara Scholar Table. Dan pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Cuman saya tidak mau sebutkan dulu karena ini saking istimewanya nanti akan saya sebutkan siapa beliau. Mystery guest dulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sesuai dengan request daripada Anda sekitar 2 bulan yang lalu, memang sudah lama dan kami mohon maaf baru bisa mewujudkannya sekarang, yaitu tentang intelijen. Makanya topik yang kita sebar di flyer-flyer itu adalah intelijen dunia mata-mata. Sebagai prolog singkat, mungkin saya bisa katakan bahwa intelijen atau dinas rahasia, kalau dalam bahasa internasionalnya itu disebut dengan secret service, adalah bagian yang integral dari fungsi sebuah pemerintahan yang penting untuk setiap negara demokrasi modern lah, katakan demikian. Apalagi tantangan keamanan nasional, keamanan internasional pada abad ke-21 ini semakin kompleks sehingga memerlukan sebuah institusi intelijen yang profesional, yang kuat, yang bona fide, namun tetap dalam koridor supremasi hukum negara, sebuah negara demokrasi. Sesungguhnya kalau kita sandingkan antara intelijen dengan demokrasi kan agak paradoks itu, karena kerjanya intelijen serba rahasia, informasi tertutup dan lain sebagainya, sedangkan kalau demokrasi kan semua serba terbuka, informasi terbuka dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menghadirkan seorang tokoh muda yang qualified di dalam bidang intelijen yang nanti akan memberikan kepada kita informasi detail tentang intelijen, dunia intelijen, karena kita masyarakat awam tentu tidak mengerti benar dunia intelijen itu, karena ibarat dunia underground, dunia yang berada di bawah tanah yang susah untuk kita lihat. Kan kita tidak tahu siapa antara kita yang intel dan lain sebagainya, yang agen dan sebagainya. Yang kita tahu kan dalam dunia intelijen itu hanya yang kita lihat di televisi seperti film James Bond atau film M1 in Mission Impossible-nya Tom Cruise, atau satu film intelijen yang saya suka, favorit saya adalah Jason Bourne yang dilakoni oleh Matt Damon. Ya paling kita hanya tahu itu bagaimana di dalam film-film itu kita melihat seakan-akan prestasi agen intelijen itu jika berhasil melakukan sesuatu tidak dipuji, jika mereka gagal dicaci maki atau bahkan dihukum, jika mereka hilang tidak dicari, dan jika mereka mati itu tidak ada yang mengakui siapa dia. Itulah dunia intelijen yang serba misterius bagi kita. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita buat itu tidak misterius lagi. Kita akan berbicara tentang dunia intelijen, dunia mata-mata, spionase dan sebagainya istilah itu bersama mantan Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), dan kebetulan beliau juga saat ini sebagai tenaga ahli kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Seluruhnya saya persembahkan kepada pemirsa Scholar Table. Please welcome Bung Mufti Makarim. Assalamualaikum Bung Mufti.
Waalaikumsalam, Bung Stiandi. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatan malam ini. Saya juga terima kasih nih. Seluruh pemirsa sangat berbahagia karena memang topik ini mereka request sudah hampir 2 bulan yang lalu tentang dunia intelijen. Baik, pemirsa Scholar Table sekalian, kita langsung saja dialog dengan beliau. Tentu untuk sebagai batu loncatan kita pertama masuk ke dalam dialog yang lebih serius di dalam topik dunia intelijen ini, kita ingin tahu sih sebenarnya apa sih itu intelijen. Banyak soalnya istilah-istilah spionase, dinas rahasia, intelijen itu. Coba bisa kita dapatkan informasi seutuhnya dari Bung Mufti. Silakan Bung Mufti. Ya, terima kasih Bung. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang menyampaikan spesial isu ya untuk kita bahas pada malam hari ini. Tentu saya sih berharap bahwa apa yang menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini itu bukan saja membuka cakrawala ya. Jadi kalau tadi Bung Sopiandi menyatakan bahwa intelijen ini dunia yang rahasia, dunia yang tertutup ya, tetapi bukan berarti dia tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diketahui, karena pada dasarnya intelijen ini kan sebenarnya bisa dikatakan merupakan satu aktivitas yang melekat pada kita semua. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu adalah intelijen ya. Nah, intelijen dalam artian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang identik dengan aktivitas-aktivitas intelijen demi untuk kepentingan mempertahankan hidupnya, ya kan? Atau untuk mencapai tujuannya. Ya. Nah, apa sih aktivitas-aktivitas dasar intelijen? Misalnya kita ini hidup dasarnya adalah informasi ya. Kita mau pergi, kita cari informasi tentang situasi di tempat tujuan kita, situasi di perjalanan, dan termasuk juga dalam hal ini adalah sarana transportasi yang bisa digunakan dengan aman dan cepat misalnya. Nah, proses pencarian ini itu adalah aktivitas intelijen sebenarnya. Kenapa? Karena secara etimologi ya, secara kebahasaan, dengan kecerdasan. Dalam bahasa Inggris. Ya, sehingga upaya mencari ini kan menunjukkan satu upaya yang cerdas. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita tidak cerdas kan berarti kita akan langsung jalan aja, nggak peduli ada apa dan segala macam. Tapi kan kita selalu mencari informasi. Nah, ini makanya kenapa kemudian kita semua pada dasarnya ada intelijen. Nah, lalu kemudian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kan kita selalu berusaha untuk mengamankan diri kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan informasi yang kita peroleh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau di dunia barat misalnya, ada 2 informasi yang penting yang selalu mereka perhatikan. Ya, yang pertama itu adalah perakiraan cuaca. Mereka selalu perhatikan perakiraan cuaca. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memperhatikan perakiraan cuaca, cuaca itu bisa berubah dengan cepat. Ya, jadi bahkan dalam musim dingin pun akan ada hari-hari di mana matahari akan terbit misalnya, udara terang misalnya. Tapi mereka harus tahu kalau hari itu perakiraan cuacanya menyatakan hujan, walaupun terang mereka tetap harus bawa payung. Ya, jadi kalau di kita kan begitu terang ya kita nggak bawa payung ya. Kalau mereka akan selalu membawa payung. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah informasi tentang kecelakaan. Ya kan, karena mereka tahu kalau misalnya ada kejadian kecelakaan maka efeknya apa? Apakah itu kemacetan, apakah itu penutupan jalur dan lain sebagainya. Sehingga mereka tahu misalnya prediksi untuk jarak pulang, prediksi untuk mencari jalan alternatif dan lain sebagainya. Nah, aktivitas semacam ini kan sebenarnya adalah aktivitas yang khas intelijen. Ya, dan konteksnya tentu sebenarnya kalau kita bicara intelijen negara ya dalam konteks mengamankan negara. Mereka harus tahu sebenarnya peristiwa-peristiwa apa yang terjadi yang itu berpotensi untuk mengancam atau perlu dicarikan jalan keluarnya ya supaya tidak mengganggu. Nah, kita juga kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ketika sesuatu entah itu terkait dengan informasi, terkait dengan peristiwa, kita melakukan kontra. Ya. Kontra itu misalnya ada orang bilang bahwa
si A musuhi kita misalnya. Nah, kita berusaha mencari informasi, ya kan? Lalu terus kemudian ternyata informasi itu menyatakan bahwa sebaliknya, kita akan menyampaikan informasi itu melalui kanal-kanal yang kita punya, ya kan? Apakah kita akan menyebarkan melalui jaringan kita dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya aktivitas-aktivitas yang normal dalam situasi sehari-hari manusia. Makanya kalau kita merujuk pada pengertian ini sebenarnya intelijen tidak istimewa ya. Intelijen itu bukan identitas yang melekat pada individu tertentu, tapi identitas yang melekat pada setiap orang. Nah, tapi mengapa intelijen ini menjadi unik ya? Karena secara pengertian ya, intelijen itu ada 3 unsur. Pertama, intelijen sebagai pengetahuan, artinya aktivitas pencarian ilmu, aktivitas mempertahankan menggunakan ilmu atau pengetahuan ya, dan termasuk melakukan kontra berdasarkan pengetahuan. Nah, ini yang lazim terjadi di kita semua. Nah, tapi intelijen juga memiliki pengertian organisasi. Nah, tentu intelijen sebagai organisasi tidak bisa semuanya punya. Tetapi hampir semua organisasi itu biasanya membutuhkan unit intelijen. Ya kan? Perusahaan misalnya, ketika mereka mengidentifikasi peluang pasar, mereka biasanya punya unit intelijen bisnis. Ya. Unit intelijen bisnis itu misalnya perlu untuk mencari tren, perlu untuk mencari kompetitor, perlu untuk mencari strategi, ya kan. Dan namanya biasanya macam-macam, ya kan. Ada yang disebut sebagai riset, ada yang disebut sebagai apa misalnya. Tapi intinya itu sebenarnya organisasi yang fungsinya fungsi intelijen. Nah, lalu kemudian juga intelijen sebagai kegiatan ya, artinya kalau baca dalam pengertian organisasi yang resmi di pemerintah, itu biasanya kegiatannya ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah kegiatan untuk mencari informasi, mengumpulkan, menganalisa, dan mendeliver ya. Terus kemudian ada PAM ya, jadi ada pengamanan. Nah, pengamanan ini bagaimana melakukan kontra intelijen, bagaimana menjaga informasi, bagaimana mengatur supaya informasi ini betul-betul valid dan memang memberikan keuntungan bagi usernya, ya apakah itu pemerintah, apakah itu presiden atau kementerian dan lembaga di mana mereka ada. Dan yang terakhir itu biasanya melakukan yang disebut dengan penggalangan, ya jadi menciptakan informan, menciptakan jaringan dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya akhirnya intelijen menjadi satu institusi yang memang harus terorganisir, harus termaintain, karena kebutuhan-kebutuhan memang lebih luas dari kebutuhan manusia pada umumnya yang tadi menjalankan aktivitas pencarian pengetahuan. Begitu Pak Opi kira-kira pengantarnya lah. Ya, jadi seluruh pemirsa Scholar Table kita baru tahu ya, ternyata tidak sebegitu amat dan sebagaimana yang kita bayangkan. Dunia intelijen ternyata itu melekat pada diri kita masing-masing, keseharian kita. Ya, begitulah betul. Itu setidaknya bekerjanya Badan Intelijen itu seperti itu. Segala informasi yang tadi Bung Mufti sebutkan yang merupakan sinonim daripada kecerdasan itu, kita membutuhkan informasi segala sesuatu itu terkait daripada bagian intelijensi tersebut. Baik, dari situ kayaknya kita sudah aware lah gitu Bung Mufti tentang intelijen sesungguhnya. Jadi kalau kita berbicara tentang intelijen sebagai sebuah institusi negara itu bagaimana? Ya, nah dalam hal ini kalau kita bicara intelijen negara, tentu kita membicarakan satu organisasi, satu lembaga yang memang secara khusus melekat pada negara ya. Nah dalam konteks Indonesia misalnya di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, itu definisi tentang intelijen negara adalah penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional. Keamanan nasional ya. Okay. Ya, jadi kenapa negara membutuhkan
unsur intelijen karena negara punya sistem keamanan nasional. Sistem keamanan nasional. Nah, di dalam sistem itu selain aktor keamanan yang kita tahu, misalnya ada aktor keamanan dalam negeri, kepolisian, dan lain-lain yang ada di kementerian, ada aktor keamanan yang sifatnya pertahanan, juga ada aktor yang disebut dengan intelijen negara. Nah, apa yang membedakan intelijen negara dengan aktor keamanan yang lain? Dia memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan intelijen. Tapi konteksnya adalah intelijen negara. Ya, jadi kalau yang lain mungkin lebih pada fungsi dan wewenang untuk menjalankan intelijen institusinya. Ya, jadi misalnya kepolisian itu punya unit reserse dan kriminal untuk mengantisipasi dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan. Nah, dalam penyelidikan kasus-kasus kejahatan mereka membutuhkan intelijen, tetapi intelijen yang secara khusus untuk mendukung fungsi-fungsi penegakan hukum. Jadi misalnya, betul berbeda. Jadi misalnya ada laporan kasus, nah mereka harus memiliki bukti yang cukup. Nah, dalam pengumpulan bukti inilah ada wewenang dan fungsi, ada wewenang dan kegiatan intelijen ya yang melekat dalam tugas-tugas penyelidikan mereka. Oke. Seperti itu juga yang kita tahu, imigrasi ada intelijennya, kejaksaan ada intelijennya, itu juga begitu ya kerjanya. Betul. Jadi sama, bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan kegiatan, tetapi khusus hanya untuk kebutuhan dari institusi mereka. Nah, berbeda misalnya kalau kita bicara intelijen negara yang levelnya intelijen strategis ya, makanya organisasinya disebut dengan Badan Intelijen Negara. Organisasinya disebut Badan Intelijen Negara, unsur-unsur di dalamnya disebut sebagai intelijen negara. Jadi delivernya betul-betul bicara negara, bukan BIP, Badan Intelijen Pemerintah misalnya kan, artinya mendeliver pada pemerintah, tapi betul-betul janji setianya adalah janji setia pada negara. Nah, ini yang tadi diceritakan oleh Bung Opi ya kan, dalam banyak hal mereka lupakan ya. Dalam banyak hal mereka tidak muncul, bahkan mungkin tidak akan pernah tercatat dalam sejarah-sejarah misalnya. Tetapi banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah itu bisa terjadi ya, misalnya kemenangan-kemenangan dalam perang, perubahan-perubahan politik itu karena ada faktor kerja atau keterlibatan dari unsur-unsur intelijen. Jadi misalnya kita di masa lalu kita mengenal misalnya satu sosok ya yang kita sebut dengan Alexander the Great ya, yang bisa menguasai ya seluruh daratan Eropa dan Asia pada waktu itu di bawah kekaisaran dia. Nah, orang lupa gitu lah bahwa Alexander the Great ini sebagai seorang kaisar itu dia bisa melakukan itu karena kekuatan unsur intelijennya, ya kan? Dan kalau kita lihat di dalam semua buku sejarah tidak ada yang menyebut siapa intelijennya Alexander the Great ini siapa. Betul. Gitu. Baik. Nah, ini menarik jadi itu memang sudah nasibnya kalau Anda mengabdikan ya kontraknya ya, kalau kita baca bukunya salah satu mantan agen dan mantan petinggi intelijen, mereka bilang aku tiada, aku niscaya ya, kata Bung Terawan. Ya. Jadi kontraknya adalah kontrak tiada, ya kan? Tapi niscaya gitu lah. Jadi perubahan politik, perubahan kebijakan dan yang terkait dengan pengamanan ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang tiada dan niscaya ini, Bu. Iya betul. Itu tadi yang saya sebutkan, Bung Opti, yang kehidupan yang tidak normal, underground tadi, maksud saya seperti itu ya. Jadi seakan-akan adanya kita itu tidak adanya kita, gitu. Baik, ini menarik sekali pemirsa Akademik TV. Saya akan menggali lebih dalam lagi nanti ini setelah 2 pertanyaan tentang sejarah intelijen di Indonesia, karena kita banyak yang belum tahu bahwa sesungguhnya waktu, mungkin Bung Mufti bisa koreksi saya, kalau sebelum reformasi dulu zaman Soeharto namanya Bakin atau apa kalau nggak salah itu ya. Nah, sekarang kemudian berubah jadi BIN,
pada masa reformasi sekarang ini. Nah, cuman sebelum itu saya mau tanya dulu nih, saya ada mendapatkan terma yang disebut dengan BAIS. Kalau BAIS itu apa itu, Bung Mufti? Ya, BAIS itu adalah Badan Intelijen Strategis yang ada di bawah, kalau dulu di masa Orde Baru itu dia dibentuk di bawah Menteri Pertahanan. Nah, karena pada waktu itu Menteri Pertahanan juga merangkap sebagai Panglima ABRI, maka BAIS ini sebenarnya menjalankan dua fungsi ya. Jadi fungsi intelijen pertahanan dan kemudian yang kedua adalah fungsi intelijen militer ya, intelijen ABRI pada waktu itu. Nah, sementara kalau BAKIN ini adalah Badan Koordinasi Intelijen Negara yang salah satunya adalah melakukan koordinasi terhadap selain dia melakukan operasi mandiri ya, operasi intelijen sendiri, dia juga melakukan koordinasi terhadap seluruh unsur-unsur intelijen yang ada di dalam negara, termasuk di dalamnya adalah tadi yang kita ceritakan Intelkam ya, intelijen keamanan yang ada di bawah kepolisian negara, kemudian intelijen pajak misalnya, atau intelijen bea cukai yang ada di bawah kementerian ya, seperti Kementerian Keuangan, atau intelijen yang ada di bawah unit-unit Sospol yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui struktur pemerintah daerah misalnya. Nah, ini ada di koordinasi di bawah mereka. Tetapi BAIS sendiri sebenarnya didesain memang betul-betul untuk menjadi intelijen yang memperkuat sektor pertahanan sebenarnya itu. Jadi saya agak bingung nih antara BIN sekarang ini, antara BIN dengan BAIS ini posisinya bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang tumpang tindih ya, karena tentu saja hierarkinya yang berbeda. Jadi kalau BIN ini sesuai dengan Undang-Undang 17 itu langsung usernya adalah presiden kan. Nah, sementara BAIS ini kan karena dia berada di bawah struktur TNI ya tentu dia melalui Panglima, nanti Panglima yang akan secara langsung berada di bawah presiden. Nah, kemudian yang kedua dari sisi pengumpulan informasi ya, tentu BAIS ini mengumpul informasi dengan paradigma atau dengan analisa-analisa yang berdasarkan prediksi atau pendekatan pertahanan ya, pendekatan khas TNI. Nah, sementara kalau dari BAKIN atau BIN sekarang itu lebih pada intelijen strategis yang sifatnya istilahnya itu multidimensi ya, multidimensi gitu. Jadi tidak hanya semata-mata menggunakan analisa dari sudut pandang militer, karena juga di dalam BIN juga ada unsur-unsur intelijen yang direkrut dari unsur militer, dari unsur kepolisian, tetapi juga paradigma intelijen sipil, karena keunikan dari BIN ini adalah struktur yang mengkombinasikan semua kekuatan-kekuatan untuk membuat institusi ini menjadi kuat. Gitu. Jadi ada yang latar belakang militer tentu memiliki pengalaman atau kemampuan analisa yang isu-isu atau ancaman-ancaman yang menjurus ya ke arah gangguan keamanan yang sifatnya militer misalnya, yang kepolisian itu punya keamanan, punya latar belakang untuk bisa mengenali misalnya isu-isu yang punya dampak terhadap gangguan Kamtibmas misalnya. Nah, sementara yang unsur-unsur sipil ini sebenarnya mereka macam-macam. Ada yang latar belakangnya ekonom, tentu melihat dampak ekonomi, yang latar belakangnya lingkungan, melihat dampak lingkungan, yang latar belakangnya kesehatan, melihat dampak kesehatan, jadi macam-macam. Nah, ini kombinasinya ada di sana gitu. Jadi kalau BAIS ini kan bisa kita katakan dia lebih homogen ya, walaupun BAIS juga ada unsur-unsur TNI yang latar belakangnya medik, yang latar belakangnya bermacam-macam. Baik. Ini jadi semakin meluas ini. Terkait dengan tadi itu, jadi pertanyaannya sekarang adalah badan intelijen kita itu lembaga sipil atau lembaga militer sesungguhnya? Karena kalau kita lihat
pimpinannya itu kan selalu dari mantan militer semua itu. Tapi isinya ada sipil yang tadi seperti Bu Mufti ceritakan. Jadi lembaga ini lembaga sipil kah atau militer kah atau semi militer kah atau bagaimana? Nah, ini yang membedakan antara nature ya, atau istilahnya itu situasi alamiah ya di dalam kultur intelijen. Kalau di dalam intelijen negara yang tergabung di dalam BIN, tentu kultur yang dibangun itu adalah kultur atau paradigma operasi intelijen sipil, ya kan? Jadi kebutuhannya betul-betul memang bicara tentang isu-isu intelijen yang terkait dengan sesuatu yang sangat besar ya, dalam hal ini adalah ancaman keamanan nasional atau keamanan negara. Nah, tentu dalam pendekatan sipil atau pendekatan institusi intelijen sipil ini akan sangat berbeda misalnya dengan pendekatan dari intelijen tempur misalnya, yang itu mereka diturunkan secara khusus misalnya dalam operasi-operasi pertempuran, ya, dalam perang atau bahkan misalnya dalam kegiatan-kegiatan istilahnya itu infiltrasi ya terhadap pasukan musuh misalnya, apapun bentuknya, misalnya apakah menyamar menjadi sipil atau tergabung dalam organisasi militer asing dan segala macam, tapi dalam rangka melakukan operasi intelijen. Nah, tapi kalau di dalam intelijen negara di dalam BIN ini betul-betul memang fungsinya adalah masuk ke ruang-ruang yang dimensinya sipil. Ya, jadi misalnya mereka mengidentifikasi jaringan teroris misalnya, atau mereka mengidentifikasi kegiatan-kegiatan separatis misalnya, tetapi mereka bukanlah dengan tujuan misalnya untuk persiapan perang atau dalam persiapan untuk melakukan penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh unsur kepolisian misalnya, tetapi memang betul-betul untuk melihat dari aspek ancaman intelijen negaranya. Apakah mereka bisa bertukar informasi dengan penegak hukum? Sangat bisa. Kalau ada informasi-informasi yang menurut mereka itu mengarah pada perbuatan melawan hukum dan perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Apakah mereka bisa berkoordinasi dengan militer? Sangat bisa. Kalau misalnya dari operasi itu menunjukkan temuan-temuan yang mengarah pada ancaman pertahanan atau memerlukan satu proses lebih lanjut yang melibatkan unsur-unsur militer. Tapi nature-nya, prinsipnya adalah ini organisasi intelijen yang sifatnya sipil, walaupun unsur-unsur non-sipil ya, artinya mereka yang diambil dari unsur TNI atau Polri itu juga ada. Nah, bedanya adalah kalau mereka sudah masuk ke sini, istilahnya itu copot seragam. Ya, jadi seragam barunya adalah seragam yang ada di Badan Intelijen Negara, atasannya adalah atasan yang ada di Badan Intelijen Negara, sampai mereka kemudian ditarik kembali ke institusi asal, ya, atau ke TNI atau ke Polri. Oke, jadi aktivitasnya itu hanya sekedar mengumpulkan informasi saja, tidak lebih dari itu ya, Bung? Ya. Nah, saya tadi sampaikan di awal ya, karena sinonim dari intelijen ini kan sebenarnya adalah kecerdasan ya. Nah, karena kecerdasan, maka intelijen ini bisa kita katakan identik dengan kepala ya kan. Itu. Jadi kepala ini kan aktivitasnya kan ada 4 ya, gitu. Jadi mata itu melihat, telinga itu mendengar, ya kan, mulut itu bicara. Nah, lalu di dalam isi kepala kita itu kan ada otak ya, ada pikiran yang melakukan analisa. Nah, seperti itulah yang diharapkan sebenarnya menjadi fondasi dari kerja-kerja intelijen ya. Makanya kenapa dia identik dengan kecerdasan. Nah, kalau penindakan, ya kan, itu kan bisa kita katakan identik dengan perbuatan selain kepala. Ya, katakanlah menangkap, itu kan perbuatan tangan.
melumpuhkan. Itu kan ya perbuatan tangan dan kaki misalnya. Nah, jadi kalau intelijen juga melakukan perbuatan tangan dan kaki, ya artinya dia sudah kehilangan unsur intelijen di dalam dirinya. Ya, baik unsur intelijen dalam pengertian fungsi intelijen atau dalam pengertian unsur kecerdasan, ya kan? Ya. Artinya kematangan atau kecerdasan intelijen ini itu kan diuji dari bagaimana mereka menjalankan fungsinya. Dengan mereka menjadi tangan, orang kan akan bertanya, loh, kan Bapak yang kemarin ngekos di sebelah kamar saya, ya kan? Kok sekarang Bapak nangkap saya, misalnya kan gitu. Nah, itu kan artinya apa? Covernya terbuka. Ya kan? Mestinya adalah yang menangkap adalah orang lain gitu kan, sehingga dia selamanya akan tetap menjadi intelijen, akan menjadi hantu. Kita nggak pernah tahu tetangga kos-kosan kita itu adalah siapa, ya kan? Tukang gorengan yang lewat depan rumah itu siapa, misalnya kan, gitu. Nah, atau ada orang baru di kampung kita itu siapa, kita hanya akan tahu seperti apa yang mereka deklarasikan. Kalau dia bilang saya ini pedagang keliling, ya kita tahunya pedagang keliling. Kalau dia deklarasi dirinya sebagai mahasiswa penelitian misalnya, ya kita tahunya mahasiswa penelitian. Tapi begitu dia melakukan perbuatan tangan dan kaki, covernya terbuka. Nah, dalam dunia intelijen, ya kan, begitu cover ini terbuka, maka pilihannya hanya dua, ya kan. Pertama, karena itu otomatis adalah operasi yang gagal ya. Yang pertama itu tidak melanjutkan operasi karena dianggap operasi gagal, atau yang kedua mengganti agen. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau mengganti agen, itu kan artinya kita akan mulai dari nol lagi. Nah, makanya kenapa tadi, karena intelijen ini sinonim dengan kecerdasan, jadi memang dia harus merupakan aktivitas yang betul-betul menunjukkan kapasitas intelijen, penuh kerahasiaan, yang tahu hanya atasannya, dan nanti produknya itu yang menggunakan hanya usernya kan gitu. Nah, makanya di intelijen itu kan ada ada juga yang disebut dengan sistem kompartementasi. Kompartementasi itu adalah penyekatan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang sudah operasi yang sangat strategis, itu bisa jadi ada dua operasi yang diturunkan tapi tidak saling tahu. Ya kan? Itu tidak saling tahu karena kompartemen kan, ketemu di lapangan segala macam, tapi yang tahu siapa ya atasannya misalnya kan. Betul gitu. Misalnya dalam konteks ini karena BIN itu melakukan koordinasi antar intelijen, dia bisa mendudukan intelijen dari unsur TNI melalui permintaan kepada BAIS misalnya, lalu kemudian juga bisa menurunkan dari unsur kepolisian melalui institusi Baintelkam misalnya. Dua-duanya turun, tapi mereka tidak saling tahu ininya apa. Nah, nanti siapa yang mengkoordinasikan produknya, ya usernya, ya yang memerintahkan mereka turun kan, kira-kira begitu. Nah, itu yang mensinkronisasikan, mengkoordinasikan sampai kemudian dianalisa dan menjadi produk intelijen. Baik, luar biasa. Ini saya sangat suka loh diskusi pada malam hari ini. Apakah pemirsa semua merasakan demikian atau malah ada yang mau daftar jadi anggota intelijen? Jadi gini. Baik. Boleh, kalau misalnya memenuhi kualifikasi sangat boleh. Kita butuh banyak orang cerdas untuk menjadi bagian dari intelijen kita. Iya, syarat pertama itu kecerdasan. Nah, itu harus terpenuhi kecerdasan itu ya, Bu Mufti ya. Baik. Nah, ini dari sini nih saya sangat udah muncul nih rasa curious saya nih, penasaran saya tentang sejarah intelijen di tanah air kita. Ini kayaknya kita kan punya sejarah tentara yang hebat tuh, dari kasus dari TNI AD, kan disegani di dunia marinir kita itu. Nah, tentu itu juga dunia intelijennya kita juga pasti berperan di dalam menciptakan image yang demikian luar biasa. Pasti hebat sejarah intelijen kita. Bagaimana Bung Mufti sejarah intelijen kita? Ya, saya ingin membagi menjadi 3 babak ya sejarah intelijen kita ini. Baik. Yang pertama itu adalah periode pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan tahun 1965, ya, periode pasca kemerdekaan dan Orde Lama. Lalu babak yang kedua itu adalah periode Orde Baru antara tahun 1965 akhir sampai dengan periode 1998. Dan yang ketiga itu adalah periode reformasi ya. Artinya dari periode 1998 sampai dengan saat ini. Oke. Ya. Silakan. Nah,
Yang pertama, intelijen pada periode proklamasi kemerdekaan. Jadi kita ini kan punya tantangan pada saat mendeklarasikan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah tantangan mengorganisir, ya, atau bahasa lainnya itu adalah mengorkestrasi negara baru, ya kan. Jadi bagaimana supaya negara baru ini memiliki fungsi-fungsi yang layaknya negara, ya kan. Ada fungsi pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat dan daerah, ada fungsi aparat penegak hukum, ada fungsi keamanan dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang kedua itu adalah tantangan agresi militer Belanda. Ya, artinya kita tahu bahwa sebelum Jepang masuk, kita ini masih merupakan wilayah Hindia Belanda, ya, artinya jajahan dari Belanda. Nah, dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, lalu kemudian para pemimpin kita memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada serah terima, karena sebelumnya kan Soekarno sudah bertemu dengan pimpinan militer Jepang di Burma, dan waktu itu dijanjikan akan dilakukan serah terima. Tetapi begitu Soekarno pulang, lalu kemudian para pemuda, tokoh-tokoh pergerakan bilang kita tidak bisa menunggu karena kita juga tidak bisa pegang janjinya Jepang. Betul. Jadi terjadilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, ya, penculikan Soekarno. Untuk kemudian malam itu juga kembali ke Jakarta merumuskan naskah proklamasi, lalu kemudian tanggal 17 Agustus dilakukan deklarasi atau proklamasi kemerdekaan. Nah, ketika itu diproklamasikan, Belanda dan sekutu pada waktu itu merasa bahwa proklamasi ini ilegal, sehingga mereka masih berupaya untuk kembali. Nah, dalam menghadapi dua tantangan ini, salah satu kekuatan yang dibutuhkan adalah intelijen strategis, ya. Jadi misinya itu yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan, dan yang kedua adalah menjadi bagian dari pemerintahan baru untuk mewujudkan satu negara demokrasi yang bisa memiliki kekuatan intelijen yang baik. Nah, dari unsur-unsur intelijen awal kita itu, nah jadi ada cerita bahwa pada tahun 1943 ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka mengambil beberapa pemuda untuk dididik oleh militer Jepang terkait dengan pengetahuan intelijen. Ya, jadi khusus mereka ini ya? Betul. Mereka sebenarnya awalnya mereka direkrut sebagai perwira militer, ya, atau sebagai prajurit militer untuk bisa mendukung Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Nah, tapi dalam rekrutmen ini mereka juga melihat beberapa individu, beberapa bakat-bakat yang diperlukan untuk juga menjalankan aktivitas intelijen militer. Nah, maka kemudian Jepang merekrut beberapa orang, ya, dan lalu kemudian di tahun 1943 itu Jepang mendirikan sekolah intelijen militer Nakano. Ya, kalau sekarang ini posisinya di Tangerang, ya, sekolahnya itu pada zaman itu. Nakano namanya. Nah, ya, sekolah militer Nakano. Nah, sekolah militer Nakano ini itu memilih 40 orang prajurit tentara peta, ya, tadi yang saya bilang tadi, pembela tanah air, untuk dilatih secara khusus mempelajari ilmu-ilmu intelijen. Nah, salah satu di antara tentara peta ini yang terkenal bernama Zulkifli Lubis. Ya. Jadi Zulkifli Lubis ini ketika direkrut berusia 19 tahun, lalu kemudian di angkatannya itu merupakan salah satu mahasiswa yang tercerdas. Ya, makanya begitu dilulus tahun 1944, jadi belajarnya itu sebentar di sekolah intelijen ini. Sebentar. Tahun 1944 dia ditempatkan di pos intelijen regional Jepang yang ada di Singapura. Ya kan. Nah, jadi di Singapura inilah dia banyak belajar, termasuk mengikuti kegiatan operasi intelijen Jepang dalam Perang Asia Raya menaklukkan Indochina. Jadi kita tahu bahwa Jepang ini kan kalau dia ke arah selatan itu sampai ke Indonesia, tapi kalau dia ke arah timur itu sampai ke wilayah Tiongkok. Nah, operasi militernya juga melibatkan beberapa lulusan dari sekolah intelijen yang ada di Tangerang tadi. Ya, dan salah satunya adalah Zulkifli Lubis.
Nah, oleh karena itu ketika Indonesia merdeka, Zulkifli Lubis ini menjadi salah satu atau bahkan mungkin ya konon katanya adalah satu-satunya orang Indonesia yang memiliki kemampuan mengorganisir intelijen. Nah, makanya pada waktu itu dengan modal 40 orang alumni PETA yang direkrut tadi, plus di dalamnya adalah Zulkifli Lubis, pemerintah membentuk yang namanya Badan Istimewa. Ya. Badan Istimewa lah yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal dari BIN yang ada sekarang. Badan Istimewa. Betul. Nah, Badan Istimewa ini terus kemudian melakukan rekrutmen, yang karena kebutuhannya adalah untuk memperkuat kemerdekaan, maka bagian besar dari mereka adalah unsur-unsur yang berlatar belakang militer. Jadi mereka diajarkan prinsip-prinsip intelijen, diajarkan perang psikologis, dan diajarkan cara-cara sabotase. Ya, karena itulah yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan Pulau Jawa ya waktu itu yang dikuasai oleh sekutu dan di belakangnya adalah tentara Belanda. Ya, jadi tugas mereka itu adalah mencari dukungan, ya artinya kan karena di dalam fungsi intelijen tadi ada fungsi penggalangan dan juga melakukan operasi-operasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan membaca, mengidentifikasi gerak-gerik musuh. Iya betul. Betul. Nah di tahun 1946 ya tadi yang saya ceritakan rekrutmen berjalan, ada pelatihan di Ambarawa Jawa Tengah. Nah dan tahun itu juga ya dengan bekal tambahan lulusan yang dari pelatihan ini, Badan Istimewa tadi dirubah menjadi BRANI, ya singkatan dari Badan Rahasia Negara Indonesia. Nah lembaga ini menjadi payung dari unit-unit intelijen ad hoc. Ya, jadi ada intelijen kecil-kecil, satuan-satuan yang disebar. Nah, ini dikoordinasi di bawah BRANI ini. Dan itu juga di bawah kendali dari Zulkifli Lubis pada waktu itu. Nah, hebatnya adalah Lubis ini bukan cuma sekedar organisir intelijen, tetapi juga melakukan rekrutmen ke seluruh wilayah ya. Jadi dengan kapal laut waktu itu belum ada pesawat yang bisa digunakan karena di bawah kontrol ya wilayah daerah kita betul di bawah kontrol dari sekutu dan Belanda. Dia menggunakan kapal laut ke Bali, ke Kalimantan, ke Maluku, ke Nusa Tenggara, Sulawesi, ke Sumatera untuk membangun kekuatan intelijen. Dan kita tahu bahwa waktu itu kan juga Republik tidak punya uang. Nah, kelebihan dari Lubis juga adalah dia bisa menggalang dana dan sumber daya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan intelijen, termasuk juga dalam hal ini adalah kegiatan intelijen di luar negeri. Karena waktu itu juga beberapa agen diturunkan luar negeri dengan 3 misi. Ya kan, yang pertama itu adalah misi penggalangan dukungan ya. Kemudian ya, jadi artinya negara-negara tetangga yang dekat dan jauh itu agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah misi pencarian bantuan, entah itu bantuan persenjataan, entah itu bantuan amunisi, entah itu bantuan obat-obatan, dan yang ketiga adalah tentu saja adalah misi-misi intelijen lainnya ya, misalnya untuk pengumpulan informasi, perang psikologis dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihan-kelebihan pada masa itu. Anak-anak muda semua ini ya, masih ya? Anak-anak muda ya, kita bayangkan tahun 1943 Zulkifli Lubis berumur 19 tahun. Jadi kalau 1946 itu kan paling tidak umurnya 22 tahun ya Pak gitu ya. Jadi kita bayangkan ya anak-anak muda 22 tahun menjalankan operasi intelijen level dewa ini. Kan, betul luar biasa. Ya kan? Iya. Nah, lalu kemudian ada banyak dinamika ya. Pada tahun 1946 juga ketika terbentuk kabinet parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri ya. Nah, waktu itu Menteri Pertahanan dipimpin oleh Amir Syarifuddin itu membentuk yang namanya Badan Pertahanan B ya di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, Badan Pertahanan B ini itu dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan operasi-operasi intelijen yang tadi di bawah BRANI itu di bawah Kementerian Pertahanan. Ya. Nah, jadi di tahun 1947 kalau tidak salah itu semua terkendali terkoordinir di bawah Kementerian Pertahanan.
Jadi meskipun Presiden Soekarno mendukung BRANI, tapi karena keputusannya adalah di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, akhirnya kemudian BRANI ini disebut sebagai bagian 5 ya, dari pertahanan B, jadi unit 5 bagian 5. Nah, ini yang menjadi lebih kecil. Nah, waktu itu juga ada konteks politik gitu loh, bahwa pemerintahan sipil pada waktu itu merasa bahwa perlu untuk melakukan pengendalian terhadap unsur-unsur militer ya, akan mereka tidak berada di luar kendali. Nah, tetapi yang menjadi persoalan waktu itu adalah Amir Syarifuddin sendiri dianggap bukan sebagai figur yang nasionalis, karena Amir Syarifuddin sendiri kan latar belakangnya adalah anggota Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Iya, betul. Nah, sehingga ada kekhawatiran bahwa unsur-unsur intelijen itu disusupi oleh kepentingan-kepentingan Partai Komunis. Nah, itu yang kemudian ketika tahun 1948 terjadi peristiwa Madiun, pemberontakan Madiun, yang kemudian ditumpas oleh TNI, dan pada saat itu Amir Syarifuddin terlibat dan ditangkap oleh militer dan dieksekusi, maka dengan serta-merta akhirnya kemudian lembaga yang dibentuk oleh Amir ini dibubarkan. Jadi Lubis kembali memegang kendali, lalu terus kemudian unsur intelijen yang ada di bagian 5 di bawah Kementerian Pertahanan tadi itu ditarik di bawah Angkatan Darat. Ya, jadi di bawah Angkatan Darat waktu disebutnya sebagai bagian 1 Staf Umum Angkatan Darat atau SUAT waktu itu ya namanya. Nah, Lubis sendiri selain dia memegang kendali di bawah intelijen, dia juga merangkap jabatan sebagai Kepala Markas Besar Komando Jawa, ya, jadi MBKD 1 ya, waktu itu disebutnya. Nah, ini berlanjut di bawah kendali Lubis di bawah Angkatan Darat, lalu terus kemudian di tahun 1952 setelah proses politik dengan Belanda dan lain sebagainya selesai dan betul-betul kita sudah tidak ada gangguan lagi terkait dengan upaya-upaya masuk mengganggu kemerdekaan tadi, maka kemudian Lubis membentuk yang disebut dengan BISAP, ya, Biro Informasi Angkatan Perang. Jadi kembali dia membangun satu organisasi intelijen yang besar. Jadi kalau tadi bagian 5 ini menjadi kecil di bawah Angkatan Darat, tapi begitu dia menjadi besar, akhirnya dia kemudian menjadi bagian dari Angkatan Perang ya. Jadi unsurnya tidak hanya Angkatan Darat, tapi juga melibatkan unsur-unsur yang lain. Dan rekrutmen juga berjalan. Nah, cuma pada waktu itu juga terjadi persoalan politik ya, karena terutama politik di dalam tubuh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat itu uniknya pada waktu itu punya 3 tokoh yang tiga-tiganya adalah berasal dari Sumatera Utara, ya kan. Jadi yang pertama itu adalah Zulkifli Lubis, kemudian yang kedua itu adalah Aha Nasution, ya kan, seorang perwira lulusan Kenil, ya kan, sekolah militer Belanda. Lalu kemudian yang ketiga adalah Jenderal TB Simatupang, ya kan. Nah, 3 orang ini itu punya pengaruh besar ya di dalam struktur pasukan Angkatan Darat pada waktu itu, sehingga terjadi kontestasi ya dalam ruang politik ini. Jadi akhirnya banyak orang bilang bahwa pada saat ini Lubis tidak terlalu efektif mengendalikan intelijen karena lebih sibuk berurusan dengan politik internal, ya, bagaimana menggunakan pengaruh di dalam tubuh militer tadi kan. Nah, dalam situasi yang seperti ini ya kan, pada waktu itu Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu menerima tawaran dari CIA untuk melakukan pelatihan terhadap unsur-unsur intelijen di Indonesia. Jadi CIA menawarkan satu latihan khusus lah terhadap intelijen Indonesia. Nah, usul ini diterima ya kan oleh Bung Hatta dan juga oleh Menteri Pertahanan. Tetapi tidak diserahkan kepada BISAP ya, kepada Lubis. Tapi dikendalikan sendiri oleh namanya Biro Keamanan di bawah Kementerian Pertahanan waktu itu. Ya kan.
Ya, karena tadi BISAP dianggap sedang masuk dalam konflik politik di tubuh Baik. Angkatan Darat. Jadi ini Oke. dikendalikan langsung oleh mereka. Oke. Nah, waktu itu angkatan pertamanya ada 50 orang warga sipil, ya artinya latar belakangnya betul-betul dari apa namanya sipil, tapi dipilih yang paling Sipil. pintar ini waktu itu, seleksinya Oke. di Jawa Ah, Tengah. Nah, dari oke. 50 yang pintar ini, hanya 17 orang yang dianggap punya kualifikasi. Nah, Wow. 17 orang inilah yang kemudian diberangkatkan ke Saipan waktu itu. Jadi di Saipan, Filipina, Hmm. itu ada basis pelatihan milik CIA Oh. yang khusus melatih unsur-unsur intelijen. Hmm. Nah, waktu itu 17 orang inilah diberangkatkan ke sana. Hmm. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia di tahun 1953, bulan Februari, mereka sudah menemukan situasi yang berubah ya waktu itu. Jadi BISAP yang dipimpin oleh Lubis sudah dibubarkan, lalu kemudian Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu Jenderal Aha Nasution yang merupakan musuh bebuyutan dari Lubis juga sudah dipecat oleh Soekarno ya. Nah, digantikan oleh Lubis gitu. Nah, Oh, Lubis. sementara Oke. seluruh unsur-unsur intelijen itu langsung di bawah kendali Lubis pada waktu itu. Nah, akhirnya mereka yang lulusan Saipan ini kembali di bawah Biro Keamanan yang ada di bawah Kementerian Kementerian. Pertahanan. Iya. Nah, sebenarnya apa namanya hal yang menarik ya, Hmm. bahwa dalam situasi ini memang betul-betul unsur intelijen kita memang jadi tidak efektif ya, karena memang tadi ada intelijen strategis yang terpecah-pecah koordinasinya. Iya. Nah, baru pada tahun 1958 Presiden Soekarno membentuk yang disebut dengan BKI. Jadi Badan Koordinasi Intelijen yang tujuannya untuk menata ulang koordinasi seluruh unsur intelijen yang tersebar, ya kan. BKI. Nah, Oke. jadi intelijen ini kan tersebar ada darat, dari Kementerian Pertahanan dan lain Kementerian sebagainya Pertahanan. Iya. dibentuk untuk bisa dikoordinasi. Nah, tapi Oke. BKI ini juga tidak efektif gitu karena dalam setiap kali koordinasi, karena namanya badan koordinasi, itu yang diutus adalah level-level yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi para pimpinan tingginya ini lebih banyak pada urusan di internal lembaganya masing-masing, di Angkatan Darat, kemudian di Kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, karena kemudian tidak efektif, akhirnya terus kemudian BKI diubah menjadi BPI. Ya, jadi Badan Pusat Intelijen yang di bawah kendali waktu itu Dr. Subandrio, ya, seorang Menteri Luar Negeri, orang kepercayaan Presiden Soekarno, mantan duta besar Inggris dan dianggap memiliki pengalaman kuat dalam dunia intelijen ya pada waktu itu. Nah, tapi sayangnya terus kemudian, ya kan, kita tahu bahwa tahun 1960-an ini adalah masa-masa yang yang genting ya, karena waktu itu pertarungan politiknya kencang antara faksi-faksi politik. Ada faksi yang Islam, kemudian juga ada faksi komunis, ada faksi nasionalis gitu. Nah, sehingga kemudian BPI ini dianggap menjadi unsur intelijen yang sangat politis pada waktu itu, karena dianggap sebagai alat untuk pertarungan kepentingan dari Subandrio, ya kan. Jadi waktu itu BPI mengklaim bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi Presiden Soekarno, ya, karena salah satu isu yang waktu itu sangat kencang adalah isu kudeta Dewan Jenderal ya, oleh Angkatan Darat. Nah, jadi ada tuduhan yang keluar dari BPI pada waktu itu, yang itu kemudian ditolak oleh Angkatan Darat ya, karena mereka merasa bahwa itu tidak pernah ada skenario itu. Nah, puncaknya adalah peristiwa 30 September ya, hari kemarin yang kita rayakan. Itu ada 7 perwira ya, yang kemudian ditangkap, dieksekusi, yang kemudian ditemukan jenazahnya di daerah Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, peristiwa ini yang kemudian disebut sebagai Gerakan 30 September. Nah, peristiwa ini menjadi penting, pertama adalah karena peristiwa ini menjadi titik balik ya, titik balik bagi politik di Indonesia pada waktu itu. Kenapa? Karena sebagai konsekuensi dari peristiwa 30 September ini, kemudian militer dalam tanda kutip mengambil alih. Ya, mengambil alih kekuasaan melalui apa yang disebut dengan super semar.
ya, surat perintah 11 Maret untuk melakukan pemulihan keamanan. Termasuk di dalam pemulihan keamanan adalah membersihkan PPI ya, dari unsur-unsur yang disebut sebagai unsur-unsur PKI. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan besar-besaran dalam organisasi intelijen sendiri, ya kan? Karena BPI ini kemudian dianggap sebagai organisasi intelijen yang memang berbau kiri, akhirnya kemudian Soeharto yang waktu itu mendapatkan Supertar itu kemudian itu apa yang disebut dengan KIN, jadi disebut dengan apa namanya itu ya, Komisi Intelijen Negara kalau tidak salah pada waktu itu ya. Komando Intelijen Negara, disebutnya Komando Intelijen Negara. Baik. Nah, lalu kemudian ketika Presiden KIN ini dirubah menjadi Bakin. Nah, jadi itu periode yang tadi saya sebut periode pertama, periode Orde Lama dengan segala dinamikanya, Bung. Apa namanya? Waduh, pemirsa mau terus atau enggak? Ini udah mau habis waktu kita ini. Baik, Putih, menarik sekali nih, karena masih ada 2 periode lagi dan waktu kita juga sudah semakin menipis. Ini kalau kita lihat di jam sudah tinggal 7 menit lagi. Jadi memang kita harus mengambil kebijakan ini karena konstelasi dialognya demikian menarik, ini harus kita hentikan juga seperti tahun 65 itu kan. Jadi atau kalau boleh dibikin berseri, Bung. Kita bahas sampai di sini dulu, nanti seri berikutnya boleh. Kita bikin intelijen berseri. baru kita akan bahas dalam satu topik, lalu kemudian nanti intelijen informasi kita akan bahas dalam satu topik. Betul. Jadi itu kita harus lakukan demikian karena ini juga kan topik dari pendengar, jadi kita harus membuat pendengar ini pemirsa kita betul-betul dan terinformasi dari topik yang mereka minta tersebut. Cuman satu pertanyaan mungkin yang sebelum kita akhiri topik kita ini di luar daripada sejarah tadi itu, mungkin terkait dengan ini tadi payung hukum, mungkin apakah payung hukum badan intelijen kita ini belum kuat sehingga tupoksi seorang agen intelijen itu sering bersinggungan dengan hak asasi manusia, isu demikian itu dan sebagainya, sehingga akibatnya peran intel kita itu tidak optimal karena mau melakukan aktivitas sedikit takut tersinggung, bersinggungan atau melanggar HAM dan lain sebagainya. Apakah memang payung hukumnya kita yang belum kuat atau belum efisien atau bagaimana sebetulnya, Bu? Ya, sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya ini tidak ada kaitan langsung dengan isu HAM ya. Karena begini, kita kembali kepada paradigma yang ada di dalam konstitusi ya. Di dalam konstitusi itu kan kita disebutkan sebagai negara demokrasi. Ya kan? Artinya demokrasi itu kan mensyaratkan akuntabilitas, profesionalitas, lalu kemudian ketundukan pada hukum ya. Gitu. Nah, sejauh misalnya 3 unsur ini sudah diterapkan di dalam organisasi atau unsur intelijen, maka sebenarnya sudah selesai gitu loh. Artinya isunya bukan lagi HAM, karena HAM itu kan misalnya ada dalam isu akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu dilihat dari 2 aspek. Pertama, apakah intelijen kita itu memiliki aturan, dasar hukum dan seterusnya dalam bertindak. Kalau itu ada berarti selesai. Karena aturan itulah yang membatasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, termasuk di dalamnya mencegah pelanggaran HAM. Nah, lalu kemudian yang kedua, apakah kode etik itu ditegakkan? Apakah hukum itu ditegakkan? Artinya kalau ada orang yang menjadi korban ya, dari kesewenang-wenangan operasi intelijen misalnya, dia bisa melakukan penuntutan, lalu kemudian bisa dilakukan proses hukum. Nah, kalau di dalam undang-undang yang baru itu disebutkan bahwa memang ada ruang itu untuk bisa melakukan itu. Nah, makanya kalau menurut saya sih sebenarnya itulah yang menunjukkan bahwa kita ini punya komitmen untuk mendorong intelijen yang profesional. Jadi sebenarnya situasi yang sekarang itu adalah antitesis dari situasi yang dulu dari sisi perundang-undangan ya. Dulu itu kita itu menjadi takut
pada pada intelijen itu karena memang aturan mainnya memang tidak ada. Ya, ada yang disebut pada waktu itu Kepres ya sebagai payung hukum pada waktu itu misalnya. Tapi dasarnya tidak operasional ya. Jadi misalnya keputusan presiden yang menjadi rujukan itu kan adalah keputusan presiden sejak tahun 66 ya, waktu pembentukan KIN, lalu kemudian ada Kepres 70 tahun 1967 ketika berubah menjadi Bakin, lalu kemudian tahun 2002 ketika berubah menjadi BIN juga ada Kepres nomor 5 tahun 2002 yang sebenarnya adalah mandat cek kosong ya, tidak merincikan apa yang boleh dan seterusnya. Nah, tapi begitu kita memiliki undang-undang intelijen pada tahun 2011, maka semuanya menjadi lebih teratur ya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi misalnya asas-asas tentang penyelenggaraan intelijen disebutkan ya, ada asas profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, dan segala macam misalnya. Itu kan hal-hal yang kita tidak temukan di dalam sebelumnya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau kita bicara soal isu efektivitas intelijen, menurut saya sih bukan pada soal payung hukumnya sebenarnya, tapi memang kembali pada bibit bebet bobotnya lah kalau kata orang Jawa ya kan. Itu. Jadi lebih pada kualitas individunya, kualitas organisasinya, visi dari institusi dan aparat pelaksananya sebenarnya menurut saya itu yang berkorelasi dengan produknya, dengan kualitasnya, dengan hasilnya kan kira-kira begitu. Oke. Ini ada yang mention di WA saya nih, mau nanya cuman agak ini sedikit pertanyaannya. Apakah betul nih kalau kayak seorang agen itu seperti film Jason Bond itu jago berkelahi, terus harus memiliki paspor yang bermacam-macam, identity yang bermacam-macam, memang begitu atau gimana, Bu? Ya sebagai metode ya, karena tadi sifatnya tertutup, hal-hal semacam itu dimungkinkan ya. Jadi untuk memiliki identitas karena nama operasi tentu akan berbeda dengan nama di rumah misalnya kan dan seterusnya, dan bahkan pada beberapa hal misalnya ya sampai keluarga di rumah pun juga ada yang tidak tahu kalau bapaknya itu pernah operasi di mana, melakukan apa dan segala macam misalnya, karena betul-betul memang tantangan intelijen itu tadi menjaga kerahasiaan dan menjaga identitas pada saat melakukan tugas. Karena apa? Karena kalau itu sampai terbongkar, yang berbahaya bukan cuma sekedar operasinya atau tidak tercapainya tujuan, tetapi juga individu yang bersangkutan, kan kira-kira begitu. Dan individu yang bersangkutan itu kan juga dalam operasi juga memiliki misalnya informan, jejaring, dan segala macam yang secara serta-merta akan terdampak dalam kegiatan ini. Nah, cuma kalau kita nonton film-film itu ya tentu kita tahu ya Hollywood itu kan juga ada banyak dramatisasinya, yang flamboyan, yang tembak sana tembak sini ya tentu tidak seperti itu ya, karena sejauh yang saya tahu tadi ya kan pekerjaan menembak, menangkap, apalagi yang sampai ada unsur penganiayaan dan segala macam itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya tidak sangat intelijen, tidak cerdas lah kira-kira begitu. Bersubordinat intelijen itu sendiri gitu ya, karena memang cenderung dari bilang kepala dan fungsinya khas kepala itu tadi. Baik, Bu Mukti, luar biasa. Ini saya cukup larut dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mukti pada kesempatan hari ini. Saya rasa juga demikian dengan seluruh pemirsa Scholartable dalam topik intelijen dunia mata-mata ini. Kita banyak sekali informasi yang diberikan oleh Bu Mukti. Kita ucapkan terima kasih yang luar biasa. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf karena tidak tuntas. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lain, kita bisa secara khusus nanti membahas periode-periode yang tadi belum saya bahas. Tapi intinya sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa sebagai pengetahuan ya sejarah dan latar belakang intelijen kita ini penting untuk dipelajari. Istilahnya itu sebagai ibroh ya, sebagai pelajaran. Karena bagaimanapun juga kan ketika kita bergerak ke depan, jangan lupa kita pernah ada di mana dan saat ini sedang ada di mana. Dan itu yang akan menjadi satu satu acuan dalam kita mendorong intelijen yang
betul-betul sesuai dengan harapan kita untuk memperkuat bangsa dan juga untuk sejalan dengan tujuan dari bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu, Bung. Ya, baik, Bung Mufti. Pemirsa Akademik TV, khususnya pemirsa Sekolah Table yang berbahagia, saya dan Bung Mufti akhiri sampai saat ini saja. Dan janji daripada Akademik TV akan membuat ini berseri, insya Allah kita akan lakukan, dan juga Bung Mufti juga sudah siap untuk melakukan itu. Maka jangan khawatir, kita akan tuntaskan ini sesuai dengan yang Anda mau. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf juga Bung Mufti kalau ada kesalahan dari saya. Ya, sama-sama saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.